Demikianlah cerita yang terekam di dalam catatan sejarah Tiongkok yang menjadi bahan penelitian dari masa ke masa oleh ahli sejarah hingga ke zaman sekarang ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa Chongpo itu adalah tanah Jawa, Pulau Jawa kita ini. Kerajaan Holing ialah kerajaan Kalingga yang memang pernah berdiri di Jawa Tengah, kata sebagian peneliti, dan di Jawa Timur, kata sebagian pula. Pada pertengahan kurun abad ke-7, memang ada seorang ratu yang bernama Sima atau Simo. Raja Takceh yang menjatuhkan pundi-pundi emas di tengah jalan itu ialah Raja Arab. Sebab Takceh adalah nama yang diberikan oleh orang Tiongkok kepada bangsa Arab pada zaman-zaman itu. Setelah disesuaikan dengan perhitungan tahun hijrah, jelas bahwa tahun 674 Masehi adalah 42 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat pada tahun 632 Masehi, tahun ke-11 dari hijrah beliau. Tahun 674 Masehi bertepatan dengan tahun 51 Hijriah. Khalifah yang memerintah pada masa itu ialah Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua dari Bani Umayyah. Peneliti-peneliti sejarah mengorek-ngorek sejarah tersebut, mencari kecocokan di sana-sini, menyatakan tidak tahu siapakah yang disebut Raja Arab yang mencecarkan pundi-pundi di tengah jalan dalam negeri Holing itu. Namun bagi kita yang menyelami pula sejarah dan ketentuan istiadat bangsa Arab atau kaum Islam, tidaklah kita akan mengatakan tidak tahu siapa raja itu. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri telah menyunahkan apabila orang mengembara, musafir jauh, hendaklah mereka merajakan sesuatu di antara mereka yang lebih tua usianya, yang banyak pengalamannya, atau yang gagah berani walaupun usianya lebih muda, dan yang fasih lidahnya berkata-kata, terutama dapat menjadi imam dalam sholat. Kepala rombongan itulah yang disebut dalam bahasa Arab amir perjalanan. Merangkap juga menjadi imam dalam sholat. Amir dapat juga diartikan dengan raja. Kepala rombongan itulah yang disebut dalam bahasa Arab amir perjalanan. Merangkap juga menjadi imam dalam sholat. Amir dapat juga diartikan dengan raja. Seorang pencatat sejarah Tiongkok yang lain yang mengembara pada tahun 674 Masehi di pesisir barat Pulau Sumatera telah mendapati pula satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung di tepi pantai. Catatan inilah yang mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam ke tanah air kita. Jika menurut biasanya, catatan masuknya Islam dimulai pada abad ke-11 Masehi. Sekarang telah dinaikkan 4 abad lagi ke atas, yaitu abad ke-7 Masehi. Tidaklah dicatat di dalam sejarah-sejarah Islam yang besar permulaan masuknya Islam ke Nusantara umumnya. Sebab pengembara Muslim yang datang ke Indonesia bukanlah ekspedisi resmi dari khalifah atau raja di Damaskus atau di Baghdad. Pengembaranya bukanlah orang yang membawa senjata, melainkan berniaga dan berdagang. Mereka datang ke tanah air kita dengan sukarela. Kerajaan Hindu atau Buddha masih kuat dan teguh. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Kalingga di tanah Jawa, dan kerajaan Hindu di tempat lain masih dalam keadaan sangat kuat kuasanya. Oleh karena itu, pengembara-pengembara yang pertama itu belumlah dapat dengan leluasa menyampaikan dakwahnya kepada penduduk. Bahkan ketika mereka mencoba untuk mencecarkan pundi-pundi emas di tengah jalan raya, tidak ada orang yang berani mengambil karena takut kena murka sang ratu. Ia tidaklah ragu menjatuhkan hukuman memotong kaki putra mahkotanya
ketika ia mencoba menyepakkan pundi-pundi emas milik orang Arab itu. Pelajaran ke bawah angin ini masih sukar dilakukan. Namun orang Arab atau orang Islam masih tetap meramaikan pelayaran dan perniagaan melalui Selat Malaka sehingga sampai ke Tiongkok. Di Kanton pernah berdiri sebuah markas perdagangan orang Arab. Oleh sebab itu, tersebutlah nama pulau-pulau di negeri kita ini dalam catatan Al-Idrisi dan Al-Mas'udi. Kemudian lebih jelas lagi pada tulisan Ibnu Battuta, bahkan menjadi cerita khayal yang indah dalam cerita Waqo' yang sulit untuk memindahkan Pulau Fak-Fak di daerah Irian Jaya. Terlebih belum akan begitu populer kedudukan pengembara-pengembara yang permulaan itu kepada anak negeri. Mereka dihormati tetapi belum diikuti. Dihormati karena kebersihannya, mencuci muka sekurang-kurangnya 5 kali sehari dan mandi minimal 2 kali sehari. Namun belum diikuti sebab raja masih dipandang sebagai Tuhan. Menilik kepada sejarah itu dapat kita tentukan letak sejarah bangsa Islam ke Indonesia sejak abad pertama. Pencatatan sejarah dunia Islam dari Princeton University di Amerika sudah memegang teguh ketentuan ini dan menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7, tegasnya pada kurun pertama. Namun seorang ulama tua yang berminat besar kepada sejarah Islam di tanah air kita, Indonesia dan semenanjung tanah Melayu, yaitu Mufti Kerajaan Johor, Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad, menganut pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak dahulu, dari zaman Yazid bin Muawiyah, zaman Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Beliau tunjukkan nomor-nomor sumber buku bacaannya dalam Museum Jakarta sehingga Za'ba. Sarjana dan pandita bahasa Melayu yang terkenal itu telah dengan sengaja pada tahun 1456 Masehi datang ke Jawa dan mencari buku tersebut di museum. Sayang tidak beliau jumpai. Dalam buku-buku bahasa Arab sendiri berdasar tarikh yang muktabar belumlah bertemu isyarat kejurusan itu. Yang tertulis di sana hanya masuknya ekspedisi Amr bin As ke Mesir, Uqbah bin Nafi' ke Afrika, Tariq bin Ziyad ke Andalusia, Muhammad bin Qasim ke Sind, daerah Pakistan. Sebab memang orang-orang itu adalah orang belaka. Catatan itu ada pada pencatat Tiongkok. Jika demikian, mungkinlah telah ada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun bukan dari golongan Khubarish Sahabah, sahabat-sahabat Nabi yang besar, yang telah menginjak bumi ke tanah air kita. Lebih mungkin lagi ada tabi'in, yaitu generasi umat Islam yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Namun, ternyata tidak ada di antara mereka yang meninggal dunia di negeri kita. Mereka hanya singgah dan kembali lagi. Karena jika ada, baik di Barus, Pariaman, di Sumatera, Kudus, Jepara, atau yang lain, niscaya telah menjadi pusat ziarah yang ramai. Perebutan pengaruh terakhir. Tahun abad ke-13, perebutan pengaruh terakhir. Barulah pada akhir abad ke-13 terjadilah perebutan pengaruh yang menentukan antara panutan yang lama dengan yang baru. Tahun 1292 Masehi adalah tahun wafatnya Kertanegara, Raja Singosari yang terakhir, Baginda yang berusaha menggabungkan agama Shiva dengan agama Buddha menjadi agama kerajaan. Prabu Wangi, Prabu Niskala Wastu, dan Prabu Dawaniskala berganti-ganti memerintah kerajaan Galuh, Jawa Barat.
dalam keadaan tidak tentram lagi. Tetapi di tahun 1292 pula, kepala kampung di negeri Samudra Pasai Aceh sekarang yang bernama Marah Silu menobatkan diri menjadi sultan yang pertama dari kerajaan Islam pertama di bumi kita. Masuk abad ke-15, kian lama Hindu kian muram dan Islam kian naik sehingga berhaklah abad ke-13 dihitung permulaan tersiarnya Islam sebagai suatu paham yang akan menentukan nasib Indonesia di kemudian hari.